Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Kamis 29 April 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi terpadu IPS tentang kebersihan rumah, ya. Materi terpadu IPS tentang kebersihan rumah. Langsung masuk pada materi inti. Berbicara tentang kebersihan, maka yang perlu kita kenali terlebih dahulu adalah alat-alat untuk membersihkan, ya. Alat-alat untuk membersihkan, baik itu membersihkan rumah, membersihkan kantor, dan lain-lain. Nah, dengarkan penjelasan Ibu tentang alat-alat untuk membersihkan rumah. Dengarkan ya. Pada hari Minggu, Pak Iwan mengajak Bu Fida, Anto, dan Ani membersihkan rumah. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Mereka membersihkan seluruh ruangan dan mereka juga menggunakan alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan dapat berupa sapu ijuk, sapu lidi, dan kain pel. Masih banyak lagi ya. Yang Ibu hanya terangkan adalah sapu ijuk, sapu lidi, dan kain pel. Ada juga kemoceng untuk membersihkan debu. Ada juga kain pel untuk mengepel lantai, sapu lidi untuk menyapu halaman, dan sapu ijuk untuk menyapu lantai. Ya, sudah paham ya? Selanjutnya, ada kain lap, ya, ada kemoceng, dan ada sikat kamar mandi. Kain lap digunakan untuk mengelap, misalnya mengelap jendela kaca jendela, atau kaca meja, atau dan lain-lain. Dan kemudian kemoceng untuk membersihkan perabotan rumah dari debu. Sedangkan sikat kamar mandi untuk menyikat dinding dan bak kamar mandi, ya. Jadi kamar mandi atau WC itu harus rutin dibersihkan, harus rutin disikat. Kenapa? Karena kalau tidak rutin dibersihkan, maka akan terasa licin, sehingga bisa menyebabkan seseorang jatuh pada saat masuk ke kamar mandi. Itulah gunanya kita harus selalu membersihkan kamar mandi setiap hari. Kemudian, tadi kita sudah berbicara tentang alat-alat kebersihan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang binatang yang membawa sumber penyakit, ya. Binatang yang membawa sumber penyakit. Dengarkan penjelasannya ya. Nyamuk dan lalat, ya. Nyamuk dan lalat merupakan sumber penyakit. Agar rumah terbebas dari nyamuk dan lalat, rumah harus selalu dibersihkan. Jauhkan rumahmu dari nyamuk dan lalat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara membersihkan rumah kita setiap hari, membuang sampah yang berserakan sehingga tidak ada celah untuk lalat supaya bisa terbang ke sana kemari dari sampah-sampah tersebut. Kemudian, lalat menyukai tempat yang kotor dan menyukai sampah yang membusuk. Sampah yang membusuk menimbulkan bau tidak enak, sehingga kita tidak boleh membiarkan sampah menumpuk dan membusuk, ya. Lalat juga hinggap di makanan sehingga makanan menjadi kotor. Jika kita
memakan makanan yang dihinggapi lalat dapat menyebabkan perut kita menjadi sakit. Oleh sebab itu, jika anak-anakku melihat makanan di rumahnya, ya, di atas meja kah atau di manakah tanpa penutup, maka silakan ambil penutup sendiri untuk menutup makanan tersebut supaya tidak dihinggapi oleh lalat. Kemudian, nyamuk, ya, dengarkan penjelasannya. Nyamuk menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD dan malaria. Nyamuk bertelur di atas air dan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk sehingga kita harus rajin dan menguras bak mandi seminggu sekali. Dan juga nyamuk suka bersarang di baju yang menggantung. Maka dari itu, sebaiknya baju dilipat dan disimpan di lemari. Baju kotor harus segera dicuci, jangan dibiarkan menumpuk ya. Jadi, anak-anakku di rumah ya, anak-anakku di rumah itu harus sering-sering mencuci bak mandinya atau menguras bak mandinya agar tidak terdapat sarang atau jentik-jentik nyamuk. Ataupun di sekitar rumah misalnya ada kaleng-kaleng yang kosong atau plastik-plastik yang kosong, tempat menggenang air, maka silakan dibuang airnya dan buang kaleng atau plastik-plastik kosong itu di tempat sampah. Kemudian baju yang tergantung baik di belakang pintu maupun di samping lemari, maka silahkan diambil bajunya, cuci, keringkan dan lipat masuk ke dalam lemari agar baju yang tergantung tidak menjadi sarang penyakit. Seperti itu ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, maka penugasan kali ini adalah mengerjakan lembar tugas yang akan Ibu berikan di WA grup nanti ya. Mengerjakan lembar tugas yang akan Ibu berikan di WA grup nanti. Batas pengumpulan sampai dengan jam 6 sore. Selamat mengerjakan anak hebat dan sampai di sini dulu ya. Semangat selalu dalam menjalankan ibadah puasanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.